Saya menyiapkan ini namanya Navicat, ini untuk mengelola basis data eh, untuk mempermudah karena tampilannya sudah graphical user interface. Mungkin kalian biasa menggunakan PHP MyAdmin atau tools lainnya, boleh-boleh saja. Saya menggunakan Navicat ini agar supaya mudah untuk melakukan pembelajaran. Nah, jadi yang disebut dengan database relasional, kita tahu bahwa database ini kumpulan data dalam bentuk tabel-tabel, ya seperti ini. Nah, ini karena saya menggunakan MySQL, sedangkan di sini contohnya ya, saya menggunakan tabel Postgre, jadi sebetulnya sama aja ya. Ini untuk menunjukkan bahwa namanya database relasional itu mau MySQL, mau SQL Server, mau Oracle atau Postgre ataupun lainnya, itu prinsipnya sama, yaitu kita ada datanya disimpan dalam beberapa tabel dan tabel itu bisa terhubung dengan tabel lainnya. Nah, kita juga mengenal apa yang disebut dengan view. View ini sebetulnya seperti tabel, tetapi sifatnya logical aja. Logical itu artinya nggak ada fisiknya. View ini hanya bisa dibentuk kalau tabelnya sudah ada. Ya, jadi kalau kita ingin menggabungkan beberapa tabel dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan view ini. Selain view, yang biasa saya gunakan adalah fasilitas queries. Ya, jadi ini juga sangat penting untuk seorang developer, terutama jika kita ingin menjadi desainer, bahwa kita harus menguasai queries dengan baik. Query-query ini untuk mengambil data atau mengelola data dari tabel yang sudah kita bangun. Selain queries, kita juga ada yang disebut dengan function ya. Kalau di Postgre disebutnya function. Di sini kita bisa membuat fungsi-fungsi yang kita programkan di sini. Ini bisa berupa stored prosedur, bisa juga berupa fungsi-fungsi. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh database relasional itu kurang lebih seperti ini. Nah, enaknya menggunakan ini ya untuk menggunakan Navicat seperti ini, kita juga bisa mendapatkan ininya diagramnya. Ya, nah ini diagram-diagram yang harus kita buat. Sebetulnya seorang desainer ini tugasnya meyakinkan bahwa diagram-diagram kelas ya ini bisa dijadikan diagram model yang nantinya kita gunakan untuk tabel-tabel atau disebut dengan relasi ya, skema relasi. Nah, tetapi yang paling penting sebetulnya pemahamannya ya, kalau tools yang digunakannya tidak bisa menunjukkan model-model seperti ini tidak apa-apa ya. Yang penting kita paham bahwa sebetulnya seorang desainer itu tugasnya membuat model-model diagram seperti ini. Nah, supaya kita paham, maka saya cek dulu ya. Ceritanya kita studi kasusnya kan Posyandu. Maka kita buat dulu tabel Posyandu. Di sini sebetulnya udah banyak fasilitas-fasilitasnya ya, bisa ada import juga, ada ekspor, bisa membuat SQL-nya dan lain sebagainya ya. Tetapi kita sekarang mencoba membuat dari awal. Misalnya kalau di tabel ini kita punya ID, kemudian ada nama ya. Nah, kalau sudah tinggal di save, kita beri nama, misalnya ini namanya Posyandu. Sekarang kita sudah memiliki Posyandu. Misalnya begini, Posyandu nomor 1, namanya Sukarasa. Saat ini ya, ada di Kecamatan Sukarasa.
Oh, tipenya salah. Kemudian kita tambahkan lagi. Nomor 2, misalnya Sari Jadi. Ini ada di desa masih yang sama. Kemudian yang ketiga, misalnya di kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan tabel, di mana tabel ini kita bisa lihat secara struktur. Kemudian kalian juga barangkali tahu bahwa kita bisa menjadikan ini sebagai key. Ya, kalau key berarti dia tidak boleh nol, artinya nggak boleh kosong ya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa ini data struktur data dari tabel Posyandu. Nah, kita bisa membuat tabel-tabel seperti ini langsung ya, tetapi tentu saja ini harus sesuai dengan apa yang sudah kita bangun, kita buat pada melakukan pemodelan analisis dan pemodelan desain. Jadi banyak yang langsung membuat tabel-tabel seperti ini tidak melihat sebetulnya yang diperlukannya apa saja, kelas-kelas yang diperlukannya apa saja. Nah, ini yang membuat jadinya tidak sinkron gitu ya, apa yang sudah dituliskan di requirement, apa yang sudah dibangun di diagram kelas dengan tabel yang disusun di sini menjadi tidak sama. Kebetulan ini gampang, hanya membuat data Posyandu, tapi ini juga sebetulnya masih banyak yang harusnya dilengkapi ya, tidak hanya nama, ID, dan ID desanya, tetapi harus lengkap juga kan, misalnya ketuanya siapa, kemudian tahun berdirinya kapan, alamatnya di mana. Ini banyak yang harus dilengkapi dari data sebuah Posyandu. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan juga kita memiliki tabel lain, yaitu tabel buat ya. Tentu pertama ada ID-nya dulu. Kita buat dia menjadi not null dan dijadikan key ya. Kemudian name, nama ya. Kemudian ada alamatnya, tanggal lahirnya ya. Date of birth, ini tanggal lahir ya. Kemudian, nah, seperti ini. Kita save, ini adalah bayi, data bayi ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya kita punya bayi nomor 1, namanya Dedi, alamatnya Jadi, tanggal lahirnya misalnya tanggal segini ya. Kemudian nomor 2, misalnya namanya Susi. Nah, ini kita sedang melakukan database, melakukan data ya. Nah, dia misalnya lahirnya tahun lalu. Nah, sampai sini saya harapkan anak-anak sudah familiar dengan hal-hal seperti ini. Ini kan contoh ya. Nah, ini misalnya lahirnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Sip. Nah, berarti kita
memiliki sekarang 2 tabel, Libis dan Posyandu. Oke, nah ini tabel-tabel ini saya buatkan sebagai contoh karena seharusnya tabel-tabel ini di cross check dengan objek-objek yang kita peroleh pada saat melakukan pembangunan kelas diagram ya. Jadi pada saat kita menyusun kelas diagram, kita bisa membuatkan kelas-kelas entity yang nantinya menjadi tabel seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya, kita lihat bahwa bayi ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahir. Kita nggak tahu bayi itu kalau didaftarkan ke Posyandu, maka bayi tersebut harus dituliskan. Dia ini terdaftar di Posyandu yang mana. Nah, caranya adalah kita tambahkan Posyandu ya. Seperti ini. Nah, Posyandu ini kita sambungkan Posyandu ID ini dengan kemudian nah ini yang disebut dengan menjadikan foreign key ya. Seperti ini. Ya, jadi kita menyambungkan tabel bayi dengan tabel Posyandu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, artinya sekarang Posyandunya harus kita isi. Misalnya Budi ini dari Posyandu 1, ini Posyandu 1 juga, ini dari Posyandu 2, ini Posyandu 2. Kalau kita menuliskan misalnya Posyandu 3, ini kita lihat ya, ada nggak Posyandu yang nomor 3? Oh ada. Ada ya Posyandu nomor 3. Nah kalau misalnya kita salah nulis, ini Posyandunya ID-nya nomor 4. Sebetulnya nggak bisa ya, karena Posyandu itu hanya ada 3. Jadi si bayi ini haruslah terdaftar di Posyandu dari 1 sampai 3 tersebut. Nah, kurang lebih begini ya. Nah, jadi kita sekarang memiliki tabel, ini tabel bayi dan tabel Posyandu. Nah, ini yang disebut tabel bayi ini ya. Ada foreign key dengan tabel Posyandu. Di mana di tabel bayi ini ada Posyandu ID harus sama atau harus ada di tabel referensinya, yaitu tabel Posyandu, dengan mengambil reference ID-nya si ID dari Posyandu itu. Nah, inilah yang disebut dengan satu tabel ada reference atau foreign key dengan tabel lainnya. Nah, mudah-mudahan sudah difahami ya, sudah cukup paham juga, dan sudah pernah mempelajarinya juga. Ya, kalau masih kurang paham, boleh didiskusikan atau ditanyakan. Nah, saya akan menggambarkan kalau di secara diagram
kelasnya. Saya akan membuat gambar ya. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Bisa kelihatan? Ada babies, ada posyandu, kemudian bisa kita lihat ya. Bu, tidak terlihat Bu gambarnya? Tidak terlihat? Masih di Navigate? Masih di Navigate? Oh iya. Enggak muncul? Mungkin beda itu ya, beda. Ya kayaknya Bu. Soalnya ini beda. masih di data tabel yang babies. Oke, sebentar. Jadi ini kalau model kelasnya, nah seperti ini. Ini. Nah, muncul Bu. Ya, nah ini yang disebut dengan ada relasi ya. Sudah belajar kan? Jadi, ini sih memang Navigate modeler ya. Jadi kita bisa lihat ini tabel bayi yang tadi dibuat, ini tabel posyandu, lalu ada garisnya ya. Kemudian ada simbolnya, ini menunjukkan hubungan apa? Ada yang tahu? Satu ke banyak atau banyak ke satu ya. Satu posyandu bisa menampung banyak bayi, karena dalam satu posyandu itu biasanya banyak bayi terdaftar ya. Tapi idealnya satu bayi itu hanya didaftarkan di satu posyandu saja, jangan di mana-mana, kecuali kalau dia pindah ya. Kalau dia pindah-pindah maka seluruh ID posyandunya juga ikut berpindah. Ini seperti ini. Sampai sini terbayang ya. Nah, ini kita sedang mereview yang disebut dengan tabel relasional, yang disebut dengan foreign key ya, dan disebut relasi antar tabel seperti apa. Nah, mudah-mudahan terbayang ya. Nah, terus hubungannya apa? Model babies. Nah, hubungannya sekarang adalah bahwa untuk bisa mendapatkan struktur seperti tadi, nah ini ya, kita harus ada referensinya atau diagram awal, yaitu diagram kelas. Jadi diagram kelasnya harus sudah baik ya, diagram kelasnya sudah kita bangun, barulah kita bisa membuat struktur atau model untuk data yang akan kita bangun. Sebetulnya yang membuatkan tabel-tabel seperti ini sih harusnya programmer ya. Jadi programmer itu dia tugasnya membuat struktur data seperti ini, tapi ketika dia membuat struktur data kan dia harus dikasih tahu datanya perlu data apa aja, perlu ada tabel apa aja, kemudian strukturnya seperti apa. Nah, kita sebagai desainer menyiapkan dalam bentuk model ya, dalam bentuk diagram-diagram yang siap untuk dikonstruksi. Nah, itu ya. Nah, inilah yang tabelnya yang sudah terbentuk. Namun tabel ini berasal dari kelas diagram yang kita diskusikan dan kita lakukan teknik yang namanya ORM agar supaya tabel-tabel itu bisa dikonstruksi ya ke dalam database yang dibangun. Ini kebetulan pakai Postgre. Nanti mungkin kalau kita developnya menggunakan MySQL agak berbeda lagi. Gitu mungkin ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ini review tentang tabel ya, karena dalam ORM itu kita memapping dari objek menjadi tabel. Nah, tentu saja kita harus paham dulu yang disebut tabel-tabel itu seperti apa. Seharusnya sih sudah paham, karena nih ada di mata kuliah sebelumnya. Tapi tentu harus saya review kembali agar kita memiliki kesamaan persepsi. Sekarang ada yang mau ditanyakan terkait tabel-tabel? Atau ada yang berbeda mungkin waktu dipelajari? Saya asumsikan sudah bisa ya, sudah paham untuk membuat tabel. Jadi kalau di dalam teknik ORM, kelas-kelas yang didapatkan itu kita fokusnya kepada atributnya saja
untuk metode itu tidak disertakan, tidak diikutkan ke dalam mapping ya, sehingga ya fokus kita adalah kepada atribut. Jadi atribut-atributnya itu sebetulnya ini adalah berasal dari atribut-atribut kelas tersebut. Nah, sekarang saya mau coba ya, kalau lihat di Posyandu ini kan ada village ID ya. Berarti kan sebetulnya seharusnya ada data desanya. Saya buat dulu ya. ID. Ini ya. Ini kan village itu desa ya. Ini contoh aja. Ini tabel village. Oke. Nah, tabel village itu misalnya ya, ID-nya 1. Nama desanya Sukasari. Provinsi ya. Misalnya nama misalnya gini ya. Nah, berarti di Posyandu nomor 1 ini ya, ID 1, kalau Posyandu nomor 2, ID 1 juga, Posyandu nomor 3, itu ID nomor 2 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan query. Maksudnya query itu bagaimana? Nanti kita contohkan ya. Pertama, kalau menggunakan Naviget ini, keuntungannya kita bisa menggunakan query builder ya. Jadi query builder ini memudahkan kita, tinggal di drag seperti ini ya. Kemudian kalau ingin menampilkan semua, tinggal dicek-cek seperti ini. Itu ya. Ini sudah muncul halaman query-nya? Muncul ya? Baik, Bu. Nah, ini disebut dengan query. Ini ya. Jadi muncul semua data bayinya. Dia dari Posyandu mana, semuanya muncul ya. Kalau kita ingin urutnya berdasarkan ID, maka kita tambahkan order by ID ya. Nah, sekarang urutnya berdasarkan ID-nya. Bisa lihat ya. Jadi ordered by. Nah, ini bisa kita berikan kelanjutannya ya. Misalnya dengan kalau kita pengen tahu Posyandu yang muncul hanya Posyandu nomor 1 nih. Maka jalankan ya. Maka munculnya where Posyandu. Oh, kita pakai query builder. Kita perbaiki. Where
where-nya Baby Posyandu ID ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan yang Posyandu 2 saja, maka yang muncul hanyalah bayi bernama Wati ya, karena dia berasal dari Posyandu nomor 2. Kalau misalnya kita ingin menampilkan yang dari 1 saja, maka seperti ini kan. Ini yang disebut dengan query ya. Nah, query ini juga harus dikuasai dengan baik oleh anak-anak. Jadi, salah satu syarat desainer yang baik tentu memahami query-query ini. Ya, query ini sebetulnya kebanyakan untuk menampilkan berbagai data ya. Kalau kita misalnya ingin tahu Posyandu nomor 3 ada apa enggak, kita jalankan. Ada ya, yaitu Tisna. Kalau ingin Posyandu nomor 1 seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya save. Kemudian kita ingin bahwa untuk Posyandu ini munculnya ID saja ya. Kita ingin yang munculnya di sini jangan ID-nya, tapi nama Posyandunya. Kalau kita melihat bahwa Posyandu itu kan ada namanya ya, ada Sukarasa, Sukajadi, Sukagali gitu ya. Nah, ini di data tadi saya berharap nih di sini ya, yang munculnya adalah si nama, jangan ID Posyandunya, tetapi namanya. Gimana caranya? Nah, barangkali kita sudah pada tahu juga ya, bahwa kita masukkan Posyandunya, kemudian kita ulangi ya, mendingan kita bikin baru. Bikin baru, ini untuk memudahkan. Ada bayinya, ada Posyandunya, ini kan terhubung ya. Kemudian kita ingin menampilkan, tinggal di checklist aja 1, 2, 3. Nah, ketika Posyandu ID kita ganti menjadi name. Gitu ya. Where nah, menjadi seperti ini. Order by ID. Nah, where-nya kalau mau ditambahkan bisa ya. Kita ingin Posyandu ID-nya nah, lihat ya. Jadi kita bisa lihat sekarang yang munculnya adalah si nama Posyandunya ya. Ini. Bisa kelihatan? Nah, ini query-query ya. Query-query ini akan berpengaruh juga ya, atau akan berbeda tergantung pada saat kita melakukan mapping ya. Pada saat kita melakukan ORM dari tabel, terutama yang inherited tabel ya, kalau kita bikin pemetaannya berbeda, maka nanti query-query-nya akan berbeda juga. Jadi kita coba ya, apa sih bedanya untuk teknik mapping inherited tabel, misalnya teknik 1 dibandingkan teknik 4, bedanya di mana?
Bedanya tuh pada saat kita melakukan query-query seperti ini. Nah, untuk query, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya belum begitu paham ya, tidak apa-apa, karena ini sebetulnya seharusnya sudah dipelajari ya, tapi barangkali terlupa atau ada pemahaman yang terlewat, nggak masalah ya. Tetapi kita harus review kembali, harus bisa sampai melakukan query untuk membuktikan tabel-tabel yang dibangun ini, tabel-tabel yang dihasilkan ini memang sudah betul. Desainer juga ketika menyusun algoritma, ketika dia menyusun proses-proses yang ada, dia juga sampai menyiapkan query-nya ya. Jadi itulah memang apa ya? Ya itulah peran seorang desainer ya, bisa sampai menyusun query seperti ini.